Apa kabar semua? Apakah Anda menyimak dengan baik? Ada satu berita yang kelihatannya mungkin sepele atau mungkin kecil bagi sebagian dari kita. Cerita tentang orang utan di Aceh yang ditemukan sekarat, penuh dengan bacokan, dan yang lebih mengejutkan ketika di ronsen, di tubuhnya ada 74 peluru. Anaknya akhirnya tidak selamat, tergantung di atas dahan, coba diselamatkan tapi akhirnya tewas. Ibunya sedang berjuang untuk bisa hidup. Orang utan, apa pentingnya buat kita? Tapi ini satu indikasi besar bahwa terjadi kerusakan alam yang luar biasa. Karena orang utan ini masuk ke area pemukiman. Kemudian tahukah Anda bahwa limbah popok dan limbah pembalut wanita ini akan mengancam kehidupan kita. Dan satu hal mungkin kelihatannya kecil, sedotan plastik. Di Indonesia setiap tahun itu ada limbah sedotan plastik sebanyak 94 juta ton. Itu kalau disambung-sambung nih, disambung-sambung, panjangnya hampir 17.000 kilometer. Kalau Anda bingung 17.000 kilometer, jaraknya itu dari mana ke mana? Dari Jakarta ke Mexico City. Itu sampah yang setiap tahun kita buang. Nah, kalau Anda sampai saat ini setelah mendengar apa yang saya ucapkan ini juga masih tidak peduli atau pura-pura tidak tahu atau merasa tidak penting persoalan ini, maka yang akan mendapatkan dampaknya adalah anak cucu kita. Kalau Anda nggak peduli, nggak apa-apa juga. Tapi tolong pertanggungjawabkan dosa-dosa Anda ini di akhirat nanti. Saya nggak nakut-nakutin, tapi kita langsung dengarkan cerita mengenai anak-anak muda yang berjuang agar bencana itu tidak terjadi di negeri tercinta ini. Tamu yang pertama adalah Cane Brule. Cane, apa kabar? Ini lama gak ketemu ini ya. Cane ini sekitar 7 tahun yang lalu adalah Kick Andy Heroes, penerima penghargaan Kick Andy Heroes ya. Dan sekarang kenapa saya undang dia lagi? Nanti kita dengarkan ceritanya ya. Silakan duduk dulu, Cane Brule. Kursi baru lah. Iya. Suasananya sudah lain ya. Semuanya berubah. Lebih bagus ya. Berarti ada orangnya aja yang. Cane, hati-hati bicara ya. Baik, Cane, sebelum kita ngobrol, cerita sedikit tentang Cane ya. Pertama, Cane ini berasal dari mana? Mungkin sebagian dari kami yang hadir di sini lupa atau belum tahu. Asalnya dari Prancis. Prancis. Prancis sudah datang di Indonesia tahun 98. Waktu itu saya umur 18 tahun. Demi menyelamatkan primata yang punya tangan yang panjang dan setiap pagi berbunyi di hutan. Bunyinya kayak apa? Wup, wup, wup. Mirip ya. Kira-kira lah. Terlalu lama bergaul sama Owa ya. Owa itu mungkin sebagian orang tidak monyet atau apa? Kera, monyet, orang hutan. Masuk keluarga primata besar, artinya primata yang paling dekat dengan manusia. Besar bukan dari ukuran, tetapi karena dari segi evolusi seperti orang hutan, chimpanzee, gorila paling dekat dengan manusia. Tidak punya ekor, kalau jalan yang berdiri, dan otaknya mirip otak manusia. Jadi waktu kecil melihat mereka di kebun binatang, saya sangat tertarik dengan satwa, dengan mereka karena saya mau membantu. Menurut saya mereka sedih di kandang. Dan selama bertahun-tahun saya lihat mereka di kebun binatang dan saya ini kebun binatang di Prancis? Prancis Selatan ya. Umur berapa waktu itu? Saya mulai umur 12 tahun. Jadi ke kebun binatang lihat kasihan. Setiap hari Rabu karena nggak sekolah di sana hari Rabu, saya duduk di depan kandang dari pagi sampai sore. Hanya ingin anak umur 12 tahun ngapain ya? Hanya karena ingin memahami mereka sebagai satu jenis, tetapi juga kepribadian masing-masing. Karena kalau kita mau membantu satwa,
hal yang pertama yang kita mesti lakukan adalah memahami mereka. 97 di Indonesia terjadi kebakaran hebat. Beritanya terdengar di mana-mana. Dan waktu itu saya merasa kalau saya mau membantu UA, itu mesti saya ke negara di mana ada paling banyak masalah. Dan waktu itu Indonesia, karena habitat mereka dibakar. Sekarang sudah warga negara Indonesia. Ya, setelah Kikendi tahun setelah 2012. Kikendi. Iya, sangat membantu. Jadi kebetulan ada orang yang menonton ya. Orang menonton dan membantu. Kikendi, kemudian Chani bilang Mbak Cina. dia ingin sekali menjadi warga negara, tapi sudah berkali-kali mengurus kewarganegaraan gaji. Tahu-tahu dia datang, dia bilang sini saya bantu dan 6 bulan kemudian saya dapat jadi warga negara ya. Dan sangat bangga. Orang Prancis ya. Dan sudah menikah dengan Gadis Kalimantan. gadis Kalimantan. Punya anak 2 sudah besar. Anak 2. Andrew 15 tahun dan Enzo 10 tahun. Dan artinya tidak akan pulang ke Prancis lagi ya. Oh tidak, rumah saya di Kalimantan. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan perjuangan Chani ya, bagaimana menyelamatkan satwa liar, bagaimana kemudian sekarang berkembang menyelamatkan hutan ya. Sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Jadi dalam upaya untuk menyelamatkan owa waktu itu, akhirnya Chani mendirikan Yayasan Kalawet. Betul. Gibbon itu ya. Ya. Kalawet itu artinya apa ya? Kalawet artinya owa dalam bahasa Dayak Ngaju, salah satu bahasa Dayak yang ada di Kalimantan. Apa yang dilakukan oleh Kalawet atau teman-teman di Kalawet ini? Jadi hal yang pertama sama seperti dulu waktu saya datang 20 tahun yang lalu, menerima semua satwa yang korban dari deforestasi atau dari orang yang tangkap mereka di alam untuk jual anaknya sebagai mainan hidup. Peliharaan. Gitu ya? Yang pada ujungnya mati dan dia juga akan gigit, akan ganas pada saat mulai dewasa. Besar. Jadi satwa liar bukan satwa peliharaan, jangan pelihara di rumah, itu yang pesan yang terpenting. Dari satu frustrasi saya sendiri yang melihat situasi itu di mana seringkali tidak bisa melepaskan satuannya karena tidak ada hutan. Habitatnya juga udah rusak. Persis. Dan juga pada saat uak atau primata atau satwa liar apa aja masuk kandang di Kalawet, karena harus lewat kandang, itu sebenarnya sudah terlambat. Mestinya kita berhasil menyelamatkan mereka pada saat mereka masih di pohon. Dari situasi ini lahir satu kegiatan yang cukup baru di Kalawet adalah membuat kawasan konservasi baru. Dalam konteks yang harus kita betul-betul bayangkan adalah banyak tempat di Kalimantan bahwa puluhan ribu hektar sudah dihancurkan. Sisa pulau-pulau hutan. Pulau-pulau hutan lama-kelamaan akan juga hancur. Mungkin dikonversi oleh masyarakat itu sendiri. Habis lahan yang lain sudah tidak ada karena dikuasai perusahaan. Rencana Yayasan Kalawet adalah mengajak masyarakat tersebut untuk minimal mengamankan pulau-pulau tersebut yang menjadi tempat terakhir bagi semua satwa liar yang lari dari perusahaan-perusahaan yang sudah menghancurkan semuanya. Seperti di Desa Butong, dengan dukungan dari masyarakat Desa Butong, ada harapan untuk menyelamatkan 1.500 hektar, lebih 100 orang hutan di dalamnya. Kalau yang sisa 1.500 hektar itu dibabat, musnah semua, mati semua. Harus aksi nyata dan kuncinya adalah pemilik lahan. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat pemilik lahan untuk menjaga lahannya agar tidak dijual kepada perusahaan-perusahaan besar ya, untuk dikelola secara komersial, atau mereka sendiri karena kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi mereka potong atau babat hutan mereka. Pada umumnya masyarakat sudah terbiasa dengan lahan mereka dibeli oleh perusahaan. Iya. Perusahaan membebaskan lahan. Jadi program dari Yayasan Kalawet adalah, oke, kami juga menghargai hak milik Bapak misalnya kalau punya lahan. Jadi kami akan memberi harga lahan, kami akan memberi kompensasinya. Bedanya, Anda tetap bisa berkegiatan di lahan Bapak sendiri, bisa ambil buah seperti yang kita lihat di video, bisa ambil karet kalau ada karet, namun tidak boleh berburu dan menebang pohon. Jadi masyarakat merasa beruntung karena pertama, lahannya dihargai, sama seperti perusahaan, tapi tetap bisa manfaatkan. Dan apalagi seperti di Desa Butong, di mana masyarakat tergantung oleh sebuah danau, dan masyarakat sangat memahami bahwa andai danaunya rusak karena deforestasi, ikan sudah akan musnah juga, dan mata pencarian mereka juga sendiri akan hilang. Jadi kuncinya masyarakat. Setiap kali kami identifikasi satu pulau hutan, kami datang. Andai masyarakat mengatakan, maaf,
kami juga mau bikin ladang. Saya sangat memahami, saya tidak menyalahkan. Karena sekali lagi, lahan yang lainnya dikuasai perusahaan. Iya. Silakan. Tapi kalau masyarakat ingin bekerja sama dengan bentuk seperti itu, kami membangun kawasan konservasi yang dikelola yayasan bersama masyarakat, sebagian mungkin juga hutan adat atau hutan desa, dan keseluruhan menjadi satu pulau hutan yang minimal akan tetap berdiri. Biasa satwa liar apa saja yang ditangkap, kemudian dipelihara atau diperjualbelikan? Banyak primata karena dinilai lucu dan, ya. Tetapi sekali lagi pada saat satwanya ditangkap, situasinya bisa bayi beruang, buaya pun, karena ada satwa peliharaan untuk disayang, untuk coba disayang karena orang memahami bahwa satwa liar bukan satwa peliharaan. Ada juga orang yang mungkin punya status tertentu, walaupun hidup di kota, pengen punya buaya di depan rumah. Itu ada juga. Ada. Dan biasanya orang penting. Jangan tertawa, ada itu. Ada. Iya. Dan Istri saya pelihara satu, katanya buaya darat. Ini paling parah ini. Aku kenal itu. Saya setiap kali mau keluar, dia bilang buaya darat keluar. Kamu bilang apa tadi? Beberapa tahun yang lalu kami dipanggil untuk tangkap buaya. Oke. Jauh sekali dari Goa. Kenapa buaya mulai membunuh manusia? Karena waktu itu buayanya menyerang 8 kali. Kalau Cane sendiri melihat kondisi yang sekarang, apa yang menjadi perhatian dan kegalauan Cane? Ya, mungkin semua berkaitan. Kalau habitatnya menjadi lebih kecil, otomatis konflik dengan masyarakat meningkat. Dulu masyarakat biasa berburu, misalnya secara tradisional. Saya juga tidak salahkan, berburu secara tradisional di hutan yang begitu luas. Jadi dampak dari kegiatan masyarakat tidak begitu masalah. Namun kalau kita bahas pulau hutan yang hanya ratusan atau beberapa ribu hektar aja, ini udah jadi masalah besar karena bisa dengan sangat cepat menghabiskan satwa yang ada di dalam. Yang pasti, satu orang mungkin membunuh orang hutan, semua menjadi heboh. Pada saat kita babat puluhan ribu hektar, itu ratusan orang hutan mati, ribuan kalau ratusan ribu hektar. Kenapa kita nggak ribut? Karena kita tidak melihat, tidak ada di kamera, dan perusahaan tangga tangan. Oh, saya janji tidak akan bunuh orang hutan. Ya memang kalau habitatnya hilang, orang hutan merantau. Tidak kan? Mati semua. Itu kenyataannya. Kalau di dalam hutan 1000 hektar ada 100 orang hutan, kita potong separuh, kita bunuh separuh populasi orang hutan. Itu kenyataannya. Jadi ya sekali lagi agak sedikit terlalu gampang menyalahkan si A, walaupun itu salah dan harus ada tindakan, tapi harus lihat situasi yang lebih global. Itu yang penting. Supaya kita bisa mendapat gambaran tentang apa yang saya ceritakan di awal tentang orang hutan yang menderita, yang sekarat. Mari kita lihat filler berikut ini. Di balik cerita ini ada ratusan bahkan ribuan orang hutan yang Betul. hilang, punah, mati gara-gara habitatnya dirusak. Dan semua satwa lainnya yang mungkin kurang menarik perhatian karena ini orang hutan, kita ribut karena orang hutan. Karena mirip kita ya. Ya, betul. Bang Andi. Enggak, kamu loh. Tapi tapi semua lain, beruang, macan dahan, semua satwa lain. Beberapa tahun yang lalu kami dipanggil untuk tangkap buaya. Oke. Jauh sekali dari Goa. Kenapa buaya mulai membunuh manusia? Karena waktu itu buayanya menyerang 8 kali. Karena sekali lagi perusahaan, erosi, sungainya menjadi kurang, ikannya mulai menghilang. Karena erosinya, buayanya mulai
fokus kepada binatang yang ada di permukaan, burung, monyet, ujungnya masyarakat. Manusia. Jadi jangan melihat, oh buaya ganas sekali. Cari tahu kenapa. Dari dulu-dulu buayanya hidupnya sampai 60-70 tahun. Buaya yang besar sudah puluhan tahun di situ. Kenapa tidak pernah ganggu manusia? Kenapa hari ini ganggu manusia? Karena kerusakan lingkungan secara global. Kalau dari pengamatan Anda, pengalaman, pengetahuan, keadaan makin parah atau justru sebaliknya ke arah yang positif? Dan jadi jangan sampai kita putus asa bilangnya, wah sudah begitu parah, jangan kita lakukan apa-apa. Tidak, begitu banyak hal, walaupun cuma ribuan hektar. Mungkin nanti pada saat kita melihat ke belakang, kita bisa nangis karena berhasil menyelamatkan hanya beberapa ribu hektar. Tapi minimal kalau kita gerak sekarang, kita akan berhasil menyelamatkan sesuatu. Kalau kita sudah putus asa, ya udah nggak usah dilihat terlalu bikin pusing. Maka kita akan kehilangan keseluruhan. Di Kalimantan sendiri itu sudah berapa hektar? Di sekitar 400-an. Yang pasti keseluruhan di Kalawet 825 yang sudah diselamatkan. Oh, yang sudah. Sudah program di mana ada 100 orang hutan yang coba menyelamatkan diri dalam hutan itu. Pulau tersebut seluas 1.500 hektar dan targetnya harus kita amankan tahun ini agar berapa hektar total yang mau diselamatkan? 1.500. Baru 147. Tapi omong-omong dari mana duitnya bisa mengganti tanda kutip imbal balik buat warga 100% dari sumbangan-sumbangan masyarakat dari dalam maupun luar negeri, orang yang peduli atas usaha kami dan hutan, satwa, dan juga dengan cara kami, yaitu bareng dengan masyarakat. Sekali lagi, saya percaya, saya yakin juga, saya sudah 21 tahun di Kalimantan, semua keberhasilan saya walaupun kecil, mau pada saat menyelamatkan satwa atau 1-2 hektar hutan, semua itu karena dukungan dari masyarakat. Saya dengar bukan cuma di Kalimantan, tapi sekarang ke Sumatera ya? Ada di Kalau di Sumatera Barat. Sumatera apa yang Anda lakukan? Sama juga untuk uwa yang jenis Sumatera, satwa-satwa lain dari Sumatera, dari kucing hutan sampai ke beruang juga kami terima. Hutan juga di sana di Nagari Supayang yang masyarakat juga begitu mendukung Yayasan Kalawet untuk melindungi hutan. Di sana berbeda karena itu topografi yang berbeda, tidak ada perkebunan sawit, tetapi dari zaman dulu masyarakat menguasai dataran rendah dengan sawah dan jadi semua satwa mencari perlindungan di atas, di hutan yang agak tinggi, sekitar 1.000 meter ke atas. Disitulah kami membangun kawasan konservasi, karena andai hutan ini juga hilang, ya satwanya tidak akan punya tempat lagi. Dan di sana hampir 400 hektar. Chane, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, sudah berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar acara ini mendengarkan cerita Chane mulai punya kesadaran ya. Bukan saja sadar tapi mulai melakukan aksi ya untuk melindungi satwa liar kita, menjaga lingkungan kita, menjaga hutan kita. Semoga Indonesia nanti tidak menangis anak cucu kita karena semuanya sudah punah. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Chane. Ya. Mungkin Muril yang sudah tinggal di Belanda, sudah bekerja dengan baik di sana, gaji ya pasti oke gitu ya. Terus meninggalkan semua itu ke Indonesia hanya urusan sampah atau limbah. Jadi bagaimana ceritanya ini? Tahukah Anda atau sadarkah Anda bahwa popok bayi dan pembalut wanita itu mengancam kehidupan kita? Bagaimana ceritanya? Kita panggil langsung Maurila Imron. Maurila atau biasa dipanggil Muril. Muril, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk Muril. Jadi saya dengar Muril membuat sebuah platform ya, ini online ya, untuk mencegah kerusakan lingkungan, untuk menjaga alam kita. Yang jadi pertanyaan ini platform apa sebenarnya? Jadi di platform itu adalah sebenarnya sarana informasi, informasinya nggak hanya dari kita ke orang-orang, tapi juga orang-orang ke kita, dan orang-orang itu ke orang-orang yang lain gitu. Jadi di platform ini nggak hanya saling
menginformasikan kayak saya menginformasikan ke orang-orang, tapi mereka juga saling bertemu gitu di situ. Makanya kita menyebutnya sebagai diskusi. komunitas. Iya, betul. Itu sejak kapan ya? April 2018. Kita baru memperingati ulang tahun yang pertama kemarin, 1 April. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Tunggu, boleh tahu nggak Muriel sekarang umur berapa? Biasa perempuan agak nggak suka ditanya, tapi boleh tahu atau tidak? Boleh. Boleh, berapa umur sekarang? Saya umur 27. Nah, ini menarik karena dalam usia semuda ini, kenapa urusan limbah, urusan sampah ini menjadi perhatian Muriel? Sementara mungkin teman-teman yang lain lagi sibuk mengejar karir, sibuk tanda kutip mencari kekayaan, tapi nanti jelasin ya apa alasannya. Tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Nah, tentu kami semua, baik di studio maupun penonton di rumah, penasaran bagaimana mungkin Muriel yang sudah tinggal di Belanda, sudah bekerja dengan baik di sana, gaji ya pasti oke gitu ya. Terus meninggalkan semua itu ke Indonesia hanya urusan sampah atau limbah. Jadi bagaimana ceritanya ini? Saya tuh pengen sekali menjadi socialpreneur, jadi entrepreneur yang memberikan kewirausahaan impact sosial gitu ya. Iya. Dan saya pernah mencoba beberapa kali, tapi gagal dan gagal dan gagal. Dan saya waktu itu berpikir apalagi sampai saya menemukan sebuah video di Nusa Penida. Jadi waktu itu sangat viral videonya, mungkin kalian juga ada yang pernah melihat. Nah, kita putar dulu ya kalau gitu ya, supaya nanti cerita apa yang membuat Muriel kemudian tergerak hatinya setelah melihat video ini ya. Iya. Baik, kita lihat video berikut ini. Apa yang terjadi coba? Sedih sekali lihatnya karena Pulau Bali itu sangat populer dengan keindahan alam lautnya. Tapi ternyata isinya seperti itu, dan bisa jadi apa yang kita lihat di video itu adalah salah satu sampah yang kita buat setiap harinya dari rumah. Saya ke Bali cuma 2 kali, jangan nuduh saya. Nggak harus ke Bali untuk... Oh, nggak harus ke Bali ya, bisa aja ini yang saya buang kemarin di Ancol ini sekarang sampai di sini ya? Sangat bisa, sangat bisa. Tapi itu tidak berhenti. Itu artinya apa? Ternyata di Indonesia itu adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Oke, sampai di sini ya. Iya, mungkin sebagian dari kami yang ada di studio maupun penonton masih bingung, ini platform apa sebenarnya? Persisnya bagaimana? Deskripsikan dengan sederhana supaya kami tahu apa ini. Jadi kita punya online platform, ada 2. Kita punya Instagram yang followersnya hampir 40.000 sekarang. Masih sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia. Kemudian kami punya website, di dalam website itu kita punya blog. Di dalam blog itu kita punya berbagai macam informasi yang kita share ke orang-orang. Kita menjelaskan apa sih zero waste itu, apa yang terjadi di dalam lingkungan kita, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di dunia. Tapi kita tidak hanya melulu memberikan informasi, kita juga memberikan alternatif untuk mengganti barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, yang sekali pakai ataupun tidak sekali pakai. Misalnya apa itu? Ini produk ya? Iya, betul. Ditampilkan produk-produk yang ramah lingkungan. Betul. Jadi misalnya kita ke pasar tuh kan, pasar tradisional adalah salah satu tempat di mana plastik sekali pakai itu sangat banyak gitu. Jadi saat ini kita tas kresek gitu betul, ya. Betul. Saat kita membeli buah gitu misalnya 5 macam buah, 5 macam plastik. Sedangkan plastik itu kita gunakan hanya maksimal berapa sih, 1 jam atau mungkin 2 jam. Tapi dampaknya plastik itu mungkin sampai kita meninggal nanti, plastik itu masih ada di dunia. Dia akan jadi mikroplastik.
Dan mikroplastik itu bisa dimakan oleh ikan karena akhirnya dia ke laut juga. Dan ikannya kita makan. Jadi plastik yang kita buang kita makan itu ya. Betul. Dampak yang akan terasa baik sekarang maupun nanti ke anak cucu kita ya. Betul. Sama juga. Itu namanya menstrual cup. Artinya apa? Itu untuk tadah menstruasi. Belum pernah dipakai juga. Aduh. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan juga masih bersama Muriel, gadis Indonesia yang memilih untuk kembali ke Indonesia dari Belanda hanya karena kepedulian pada limbah yang merusak lingkungan. Nah, Muriel, isi dari platform yang Muriel buat itu kan ada edukasi tapi ada juga menawarkan atau memperkenalkan produk-produk yang ramah lingkungan. Betul. Ini adalah salah satu bentuk dari kolaborasi ini apa kita. Ini kita berkolaborasi dengan beberapa produk rumahan lokal, supplier lokal yang jadi ini contohnya ini adalah tas dompet. Yang dompet yang bisa berubah jadi tas. Betul. Oh, bisa berubah jadi tas. Ya, nah ini adalah dari sisa tekstil konveksi yang ada di Indonesia. Jadi ini bisa jadi pengganti tas plastik yang kita gunakan sehari-hari yang sekali pakai. Ini bisa digunakan berulang-ulang. Jadi kalau kita, repot bawanya, nggak repot. Dilipat lagi, ya. Terus dimasukkan dalam dompet kecil. Betul. Pluk, ditaruh dalam tas kita. Betul. Ini ya. Dan nilai lebihnya itu karena ini adalah sisa dari kain yang sudah digunakan. Karena kalau kain ini tidak dipergunakan kembali, ini namanya upcycle. Jadi dibuat dari sisa-sisa yang sudah digunakan. Karena kalau enggak sisa-sisa itu akan jadi sampah juga. Jadi sampah lagi. Iya, jadi sampah lagi, nggak akan kemana-mana lagi dan akan jadi momok buat terus semua. Ini yang itu adalah pembalut kain. Belum dipakai kok Bang. Belum dipakai. Pembalut dan popok itu seperti yang tadi Bang Andi sudah bilang adalah salah satu hal yang tidak bisa terurai di dunia ini karena sudah terkontaminasi dan bercampur tidak bisa didaur ulang. Nah, ini adalah inovasi terbaru pembalut dari kain yang bisa dicuci pakai karena kita sudah tahu ya dicuci pakai, dicuci, dikeringkan ini kemudian kita mau lanjutkan atau tidak? Karena permasalahan yang tadi sebenarnya bayangkan 11.000 dikali jumlah perempuan yang ada di dunia ini. Terus kalau pakai ini? Kalau pakai ini sangat mengurangi karena ini tidak dibuang, ini bisa digunakan kembali terus-menerus dan ini bisa tahan sampai 10 tahun. Ini dari cotton, sangat aman dan bagus sebenarnya untuk perempuan-perempuan yang mempunyai sensitivitas tinggi karena kadang-kadang iritasi. Ini bagus banget karena sudah dibuktikan ini sudah diproduksi? oleh medical. Iya, sudah. Ini dibuat dijual? Ya. Sudah ada yang beli belum? Banyak sekali yang beli sebenarnya. Komentar mereka apa? Suka. Mereka suka sekali dan mereka menggunakan. Ini dibuat oleh para penjahit di Jogja, di desa Jogja, ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan atau ibu-ibu yang di PHK dari perusahaannya, dan kita memang ingin memberikan platform untuk mereka. Saya kurang bisa memahami perasaan wanita atau jalan pikiran wanita ya, tapi anak-anak muda perempuan kira-kira mau nggak? Mereka kan mau yang instan ya? Mau yang gampang, mana mau mereka disuruh cuci atau bersihkan lagi nih? Karena mereka sudah concern sih dengan isu lingkungan yang... Oh, jadi kalau ada kesadaran, betul. Mungkin ini menjadi alternatif yang menarik ya. Betul. Kalau nggak ada kesadaran ya ngapain gitu ya. Nah, ini yang di tangan saya apa ini? Itu adalah, ini mungkin bentuknya aneh, sama juga. Itu namanya menstrual cup. Artinya apa? Itu untuk tadah menstruasi. Belum pernah dipakai juga. Aduh. Belum pernah dipakai, Bang. Belum pernah dipakai kok. Iya, tapi saya mau megang ini sedikit barang-barang yang nggak pantas dipegang oleh laki-laki. Sedikit kontroversial. Ini adalah sedikit kontroversi. Kenapa? Karena ini tidak lumrah untuk orang-orang di Indonesia.
apalagi yang belum menikah gitu. Karena kan ini harus dimasukkan, ya dikhawatirkan akan merusak, menghilangkan keperawanan atau selaput karena kan masih sangat kental bahwa keperawanan itu menyangkut adanya selaput darah. Padahal juga ada orang yang tidak memiliki selaput darah misalnya. Jadi takut kalau dalam pernikahan nanti dipersoalkan gitu ya. Ini adalah tanda menstruasi, bisa bertahan selama 12 jam. Kalau dibandingkan dengan pembalut biasa yang harus digonta-ganti, ini bisa kita pakai dalam sehari. Cukup satu aja karena setelah dipakai bisa ditumpahkan. Jadi dalam cukup, satu, saya pikir cukup. Oke. Iya. Paham? Jadi hanya butuh satu aja. Kalau yang ini kan masih harus butuh beberapa, karena kan dia dicuci, terus harus tunggu kering, terus dipakai lagi. Kalau yang ini bisa cuma punya satu. Cuci, pakai lagi, cuci, pakai lagi. Dibawa tidur bisa nggak? Oh bisa sekali. Oh bisa sekali. Udah saya cukup ya. Tapi poinnya adalah ini ada alternatif. Ada alternatif, betul. Sehingga bisa mengurangi limbah pembalut wanita. Tapi mahal nggak harganya ini? Sekitar 20-35 ribu pembalut kain. Kalau ada orang tertarik dan mau beli itu di mana? Oh bisa di zerowaste.id, jadi di platform kami. Oh, dari pengalaman Muriel sendiri mengelola platform online ini, bagaimana respon masyarakat? Semakin kesini semakin baik. Saya sangat melihat pertumbuhan dari concernnya orang-orang karena kami ada Instagram Story. Di Instagram mungkin kalian juga tahu banyak yang men-share apa yang mereka lakukan sehari-harinya untuk mengurangi plastik gitu. Jadi kita ada hashtag sustainability starts with you. Dan kita ada hashtag normalin you. Normalin you. Ya. Jadi saya dinormalkan gitu. Iya betul. Apanya yang dinormalkan? Nih contohnya saat kita ke pasar, kalau misalnya di Bali itu sudah lumrah ya, kita ke supermarket pasti akan ditanya mau plastik atau enggak gitu. Udah jadi ada peraturannya. Tapi kalau di banyak tempat, terutama di daerah-daerah, nggak harus di daerah-daerah, di Jakarta juga masih banyak. Kalau kita membawa tempat sendiri, itu masih dipandang aneh gitu. Mau ngirit ya, nggak mau bayar 10 perak, 20 perak. Kadang ditertawakan. Atau kalau misalnya kita ke toko yang jual minuman, kita bawa tempat kita sendiri, itu masih tidak diperbolehkan gitu. Nah, karena kita komunitas, kita ingin mengajak banyak orang untuk memperlihatkan bahwa ini tuh sekarang zaman sudah berubah. Kita harus menormalkan kembali apa yang sudah tidak normal. Kita ingin menunjukkan bahwa ada gaya hidup lain yang kita bisa lakukan dengan mudah sebenarnya untuk mengurangi plastik sekali pakai atau sampah. Di platform ini juga kan bukan cuma sekedar menawarkan gagasan, tapi melakukan edukasi ya. Betul, tadi ya. Betul. Edukasi dengan mengunggah beberapa video tentang bagaimana hidup secara baik dan menyelamatkan lingkungan gitu ya. Sekarang bagaimana kalau Muriel seakan-akan ada di video, memberikan kepada kami edukasi sedikit mengenai lingkungan, apa yang menjadi perhatian, dan kemudian tentu saja didengar oleh penonton di rumah. Nah, bisa nggak berdiri di sini terus seakan-akan menjelaskan kepada kami tentang bahayanya kerusakan lingkungan, tentang upaya-upaya apa atau kesadaran bagaimana untuk menjaga lingkungan. Oke? Oke, silakan kita berikan aplaus untuk Muriel. Kalian udah tahu tadi ya, saya bilang pembalut ini 11.000 dikali banyak sekali wanita yang ada di dunia ini. Ini baru hanya pembalut. Kita, kalau misalnya kalian pernah dengar, di Jakarta ini satu hari sampah yang dibuat itu adalah 7.500 ton. 7.500 ton itu adalah lebih tinggi dari Candi Borobudur. Itu hanya satu hari saja. Bantar Gebang di tahun 2021 sudah tidak dapat digunakan kembali karena saking penuhnya sampah yang ada di situ. Sampah-sampah itu sangat mempengaruhi tidak hanya orang-orang yang tinggal di daerah situ, tapi juga kita semua. Orang-orang yang ada di daerah situ, mereka terkena dengan polusi, mereka terkena dengan dampak racunnya, dengan baunya. Kalau kita berpikir apa yang kita lakukan setiap harinya, itu sampah yang kita bikin,
bisa membuat kita membunuh orang. Kita bisa melakukannya dari hal yang paling kecil. Mungkin tidak usah meminta sedotan saat kalian minum, bilang aja nggak usah pakai sedotan. Apa yang kita lakukan, walaupun itu cuma satu, itu sangat berimpact dan sangat memberikan efek jika kita melakukannya bersama-sama. Ini adalah salah satu contoh dari beberapa produk lokal yang kita kerjasama di Indonesia. Ini terbuat dari plastik sampah. Supplier kami bilang bahwa plastik sampahnya sangat banyak dan mereka hampir tidak bisa untuk melakukan untuk meng-upcycle semua. Dan ini yang tadi saya bilang, kita bisa memulai dari yang kecil. Mungkin ini terlalu besar. Kalian bisa mulai dari bilang tidak pada plastik sekali pakai atau bilang tidak pada sedotan sekali pakai. Terima kasih. Muria, terima kasih. Sama-sama, Bang. Sudah mau berbagi cerita dengan kami semua di sini dan penonton di rumah. Semoga terinspirasi untuk melakukan hal yang baik dalam hidup mereka, kita, saya, ya. Dan mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik ke depan. Terima kasih. Ya. Separah apa keadaan laut kita sekarang ini? Separah apa? Mungkin kalau kita turun ke bawah laut, udah berasa bukan turun ke bawah laut, tapi turun ke supermarket. Asik. Ada dari mulai sampo, sabun, terus sampai ada kasur, lemari, aki, ban, semua ada sih di bawah laut sana. Karena ya itu tadi, sampah itu datang dari daratan kan sebenarnya 80%-nya. Jadi ada lah semua di bawah situ. TV, kulkas sering ditemukan. Di awal tadi saya sudah cerita betapa mengerikannya ancaman limbah plastik, terutama di lautan. Tadi juga kita sudah saksikan bagaimana seorang penyelam asing yang mencoba mendokumentasikan betapa plastik sudah begitu mengancam laut kita. Dan ini bisa terjadi dimanapun kita berada. Nah, salah satu anak muda yang merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu bagi negeri tercinta adalah Tenia Puspa Lestari. Tenia, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau datang ke acara Kikendi. Silakan duduk. Tenia, boleh tahu umurmu berapa sekarang? 24 tahun. Seusia berarti kita ya. Iya kayaknya ya. Apa kabar sis? Baik bro. Nah, saya undang Tenia ke Kikendi karena saya dengar Tenia juga punya gerakan ya. Gerakan untuk bersih-bersih laut. Nama gerakannya apa ya? Sebenarnya nama gerakannya Divers Clean Action. Divers Clean Action. Divers itu penyelam. Betul. Clean bersih-bersih. Action ya beraksi lah ya. Ini gerakan komunitas atau apa ini? Jadi aku memulai komunitas ini dari 2015. Awalnya hanya ngajakin teman-teman penyelam untuk bersih-bersih sampah. Tiap bulan gitu ya, rutin. Terus lama-lama kita berkembang menjadi yayasan kayak gitu sampai sekarang. Emang Tenia juga penyelam? Penyelam, alhamdulillah. Dari umur berapa? Dari kecil, kebetulan aku pernah tinggal di Pulau Seribu, ya tinggal setiap Sabtu Minggu gitu, dari 2003 sampai 2007, jadi pas masih SD udah belajar menyelam lah. Ini tahun berapa dimulai tadi? 2015. 2015, itu sudah dimulai itu ya? Sudah dimulai, masih kuliah tingkat 3, terus karena gemes belajar masalah pengelolaan sampah, tapi kok nggak bisa diaplikasikan di pulauku dulu tinggal gitu. Jadi udahlah bikin komunitas, lama-lama keterusan jadi pekerjaan tetap. Oh, jadi pekerjaan tetap ya, menarik. Pekerjaannya bersih-bersih. Baik, sebelum kita lanjutkan cerita yang menarik dari Tenia, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Jadi Tenia dan teman-teman ini melakukan kegiatan bersih-bersih di lautan mana aja nih?
Kita punya tim di seluruh provinsi sih di Indonesia, dari mulai Aceh sampai Papua. Oke, dan tadi disebutkan 1024 anggota dari Diverse Clean Action tadi itu ya. Apalagi yang dilakukan oleh gerakan ini? Sebenarnya Diverse Clean Action itu fokusnya bersih-bersih untuk mengumpulkan data. Karena di Indonesia, data apa yang dikumpulkan? Ya, jadi kalau ngomongin tentang sampah, mungkin sudah banyak yang bilang Indonesia penyumbang sampah plastik kedua terbesar nih di dunia. Iya. Tapi itu kan sebenarnya data hanya perumpamaan atau trajectory gitu kan. Tapi untuk data aslinya tuh sebenarnya kita belum banyak datanya. Nah, jadi yang kita lakukan, kita benar-benar mapping untuk jenis-jenis sampah apa sih yang paling sering kita temukan di bawah laut maupun di pinggir pantai, serta fokus kita tuh di pulau-pulau kecil. Jadi kerjaan kita bersih-bersih yang rutin di satu titik aja gitu ya, di daerah 50 meter atau 100 meter area. Terus kita benar-benar lihat, wah jenisnya apa aja, brandnya apa aja. Nah, dari pengalaman Tenia dan teman-teman, sampah apa yang paling banyak ditemukan di laut? Kurang lebih 63% sampah yang kita temukan itu sampah plastik sekali pakai. Sampah plastik sekali pakai seperti sampah saset, sampah kresek, sampah sedotan plastik, itu hal-hal yang kurang lebih tidak diterima oleh pemulung atau pelapak. Jadi ketika kita lihat datanya, oh pantesan banyak sekali sampah itu di pinggir pantai atau laut karena dia sulit untuk didaur ulang. Kayak gitu jadi sih. Itu ya, sampah plastik kembali lagi ya, sekali pakai. Betul, jadi dari situ data-data itu kita pakai untuk kampanye, baik di daerah pulau-pulau kecil itu sendiri sama masyarakat lokal atau ke masyarakat lebih umum, dan kita bikin community development yang sesuai dengan data-data dari tiap daerah itu sendiri. Baik, kalau tadi lihat teman-teman menyelam kemudian mengambil plastik-plastik, dikumpulin, terus plastik ini dikemanakan ya? Ya, jadi yang kita kumpulin ini benar-benar kita pilah berdasarkan jenis yang diterima oleh pengepul atau pemulung. Jadi sampah yang masih memiliki nilai jual itu kita berikan ke mereka. Tapi untuk sampah-sampah yang tidak lagi memiliki nilai jual, kita bantuin bawa ke mainland area atau daratan utama untuk dibawa ke landfill yang lebih bertanggung jawab. Tempat pembuangan sampah. Kita juga hubungkan pemulung atau pengepul itu dengan perusahaan swasta yang bisa bikin sampah-sampah itu menjadi baju atau produk-produk lainnya. Sampah menjadi baju? Ya, aku sebenarnya bawa contohnya sih kalau mau ngasih. Mana coba lihat. Nggak sih, ini contohnya sih aku bawa gloves sebenarnya, Bang. Oke, sarung tangan. Iya, sarung tangan. Apa hubungannya sarung tangan ini? Nah, sarung tangan ini sebenarnya dibuat dari sampah plastik yang kita kumpulkan di Kepulauan Seribu, betul. Ini? Ya. Ini dari sampah plastik? Ya. Jadi kita... Serius? Kalau Bang Andi nggak percaya, nih, dari cacahan plastik, seperti ini, dicacah-cacah kan. Ini buat apa ini? Cocok lah sama bajunya warnanya. Oh iya. Nah, saya udah tahu ini. Kan kemarin telepon-teleponan, bawa warna apa, terus aku pakai warnanya sama. Berarti hak milik ya Iya, ini. berarti milik ini ya. Iya, terus jadi ini. pellets kayak gini. Jadi sebenarnya sama aja sama plastik pada umumnya. Oh, didaur ulang, terus kemudian dijadikan butiran plastik seperti ini, ujung-ujungnya bisa menjadi bahan. Betul, untuk nanti jadi fiber seperti ini. Oke. Oh, ini prosesnya ya? Kadang kan suka banyak yang nggak percaya seperti Bang Andi Iya, barusan. saya nggak percaya kalau tiba-tiba bisa jadi kayak kapas segini ya. Iya, Itu dari plastik dari ini? plastik. Jadi kita mau bikin gimana caranya produksi semua produk juga bisa sirkular, biar nggak lagi linear semua jadi sampah, tapi memanfaatkan sampah menjadi barang produksi baru biar kita nggak lagi Ini apa yang mau outsource dikasih lihat? Itu kainnya. Oh, sudah jadi kainnya. Jadi kain. Oh, jadi proses ya? Dari tadi sampah plastik, Cacahan. kemudian biji yang kasar, biji halus, kapas, kemudian jadi kain. Betul. Oh, begini nih hasilnya. Dan dari kain ini dibuat macam-macam bentuk termasuk sarung tangan. Iya. Oke. Menarik. Bagaimana kalau saya selama ini begini aja? Cakep. Asal nggak? Oke. Siapa yang ketawa itu? Nah, kemudian kalau dari pengalaman Tenia dan teman-teman juga, tadi kan diperlihatkan di Nusa Penida separah itu. Tapi di daerah-daerah yang dikunjungi oleh teman-teman untuk pembersihan, separah apa keadaan laut kita sekarang ini? Separah apa? Mungkin kalau kita turun ke bawah laut, udah berasa bukan turun ke bawah laut, tapi turun ke supermarket. Asik, asik. Ada dari mulai sampo, sabun, terus sampai ada kasur, lemari, aki, ban,
Semua ada sih di bawah laut sana, karena ya itu tadi sampah itu datang dari daratan kan sebenarnya 80%-nya. Jadi ada lah semua di bawah situ. TV, kulkas sering ditemukan. Jadi lengkap lah, sebenarnya kita tenggelam di dalam situ sudah bisa menikmati hidup ya, semua ada ya. Oke, menarik karena belakangan saya dengar Tenia bekerja sama dengan salah satu perusahaan makanan cepat saji yang mengkampanyekan ya soal sedotan plastik. Padahal saya masih bingung ini karena restoran cepat saji ini adalah salah satu yang sangat membutuhkan sedotan plastik. Tapi kenapa kok jadi berbalik untuk kampanye gerakan untuk mengurangi sedotan plastik? Nanti kita dengarkan cerita dari Tenia. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Candy. Ini data sampah sedotan di Indonesia seperti ini. Sampah Bapak juga ada loh di Kepulauan Seribu dan daerah-daerah lainnya. Respon mereka marah pasti ya? Enggak sih, enggak. Respon mereka malah nih, apaan sih cewek kecil, hitam, tahu apa sih nyuruh-nyuruh kita berhenti menghasilkan sedotan gitu. Baik, Tenia kita lanjutkan ya. Omong-omong dari pengalaman teman-temannya Tenia, lautan mana sekarang ini yang paling parah? Di Indonesia. Di Indonesia. Waduh, kalau saya sebut kota Semua nanti parah. saya dituntut. Nggak dituntut dong, faktanya begitu. Begitu. Ya, dan itu bagus juga supaya siapapun pemerintah di daerah itu dan warga di sana punya kesadaran dan mungkin setelah mendengar ini, wah kita harus bersihkan supaya nanti kalau masuk Kick Candy kita termasuk yang paling bersih, gitu kan? Oke, daerah-daerah mana yang sampahnya sudah mengkhawatirkan? Sebenarnya nggak jauh-jauh ya, kalau misalnya kita ngomongin bawah laut. Contoh apa yang bawah lautnya itu sangat kotor, itu yang paling nyata, paling dekat dari Jakarta yaitu Kepulauan Seribu. Gitu, karena Kepulauan Seribu itu dapat sampah dari 13 sungai, dari kota-kota besar dan juga dari pulau-pulau lainnya dia berkumpul jadi satu karena dia ada di tengah-tengah ya. Oke, jadi tidak jauh dari ruangan ini ya? Betul, cuma ya 2,5 jam lah ya dari sini. Oke. Tenia kan belajar ya tentang konservasi sampai ke Amerika belajarnya. Nah, boleh tahu nggak apa dampak kalau kita biarkan semua ini berlanjut? Kalau kita membiarkan sampah di lautan kita, di tahun 2025 itu akan lebih banyak sampah dibanding ikan di lautan dunia. Lebih banyak, ya kita makan sampah lah. Ya betul. Iya. Apalagi sampah itu kan ketika dia masuk ke perairan atau ke lingkungan, dia nggak akan hilang sepenuhnya, tapi dia akan berubah menjadi mikroplastik. Mikroplastik itu adalah plastik yang ukurannya kecil banget, karena kayak 5 mm gitu. Tapi nggak larut ya? Nggak larut. Tetap ada, tapi jadi kecil-kecil. Betul, dan terus, itu dimakan sama ikan. Dimakan sama ikan. Ikan dimakan sama kita. Oke, terus Jadi, kita beli ikan ini, kemudian kita goreng, kita makan. Ya, jadi sama aja kita makan Plastik. Belakangan saya dengar Tenia juga menggerakkan satu gerakan yang dinamakan No Straw Movement. Jadi gerakan tanpa sedotan plastik. Betul. Ini dari mana lagi ide ini? Jadi seperti yang tadi aku ceritakan kan kita geraknya berdasarkan data. Jadi kita bersih-bersih, kita keluar data di mana data itu kita monitor terus transaksinya tiap bulan seperti apa. Data itu kita sampaikan ke pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah serta masyarakat-masyarakat di daerah tersebut untuk berubah. Nah, namun kita sadar wah kayaknya nggak bisa nih perubahan yang kita timbulkan bisa signifikan tanpa kita ngajak perusahaan-perusahaan produsen yang lebih besar lagi. Kalau misalnya restoran sebesar KFC yang ada di 34 provinsi bisa berubah, harusnya restoran lain bisa nih ngikutin gitu kan. Jadi kita waktu itu presentasi ke mereka, yuk masih kuliah tuh dulu kan, masih mulai segala macam. Pak, nih data sampah sedotan di Indonesia seperti ini. Sampah Bapak juga ada loh di Kepulauan Seribu dan daerah-daerah lainnya. Respon mereka marah pasti ya? Enggak sih, enggak. Respon mereka malah nih, apaan sih cewek kecil, hitam, tahu apa sih nyuruh-nyuruh kita berhenti menghasilkan sedotan gitu kan sebenarnya. Kalau saya jadi perusahaan itu nggak mudah karena sedotan itu seakan-akan menjadi bagian penting dari penyajian produk-produk makanan di
KFC ya. Betul. Nah, tapi itu dilakukan akhirnya. Betul, jadi kita lakuin, kita challenge, bener deh sedotan itu kan sebenarnya tersier. Kita kan kalau saya sih tim kokop. Ketika Kokop minum, itu, di kokop minum aja gitu, gitu kan. ya. Sebenarnya banyak sih solusi Tim lain. kokop, saudara-saudara. Semuanya tim kokop. Mulai hari ini kita jadi tim kokop. Oke, jadi minum tanpa sedotan ya. Iya, nah terus Oke. kita kasih tahu ada loh sedotan-sedotan alternatif lainnya yang ramah terhadap lingkungan ataupun bisa dipakai ulang. Nah dari situ akhirnya kita bikin edukasi dulu, kita kembangin trial di 10 store, terus berkembang ke se-Jabodetabek dan akhirnya se-Indonesia, dan dalam waktu 1 tahun dari 2017 pengurangan sedotan dari sumbernya atau dari store tersebut berkurang sampai 91%. 91%. Iya. Dan itu Tunggu sangat dulu. efektif. Kalau orang-orang datang ke KFC sekarang, terus kemudian mau minum, itu mereka harus jadi tim kokop juga. Iya Gimana sih. itu? Kalau saya misalnya atau orang yang sudah terbiasa minum pakai sedotan, terus bagaimana? Ya, jadi karena kami adalah orang di luar company tersebut, kami sering mendengarkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan marahan-marahan, terutama dari ibu-ibu mungkin yang anaknya Ini mana itu. sedotan ini? Mau Betul. ngirit ya? Betul, Oh, apalagi gitu ya. kayak berapa sih sedotan doang, saya bayar deh Saya nih. bayar. Gitu kan. Nyoh. Nah, oh ini Surabayaan, nyoh, pen. Nah, Iya. ambil deh. Awalnya begitu Awalnya ya kejadian, seperti itu, karena jadi- pemahaman yang kurang tentang bahaya sedotan plastik ini ya. Betul, jadi kuatin di edukasi awalnya, kita manfaatin ada video di TV-TV-nya, terus ada banner juga, terus kita train gimana caranya store manager dan juga cashier atau kasirnya itu bisa Menjelaskan. menjelaskan gitu, karena sebenarnya sedotan tadi adalah Oke. sesuatu yang sulit untuk didaur ulang. Kalau Iya. kita ngomongin didaur ulang tuh untuk dapat 1 kilogram itu mungkin bisa dapat Rp1.000, tapi 1 kilogram itu 1 gerobak sedotan. Jadi butuh lebih dari 1.000 sedotan untuk dapat Rp1.000. That's why pemulung tidak mau untuk ngambil atau cenderung melupakan sampah sedotan tadi gitu. Nah kalau sekarang itu sudah 91 terjadi penurunan di Betul. hampir semua store KFC. Di seluruh store di Indonesia, dan kita mengajak juga sebenarnya restoran-restoran lain dengan bukti ini kayak gitu, dan kita menantang juga, oke sekarang sedotan udah berhasil kita kurangi dari sumbernya. Jadi sekarang dulu kalau kita aktivis atau volunteer kami datang ke restoran terus bilang, Mas jangan pakai sedotan ya gitu, ketika SOP-nya tidak dirubah penyediaan sedotan tadi, tetap aja orangnya masukin Nyelupin sedotan gitu ya. gitu kan. Padahal saya sudah bilang tidak, tapi alasannya pasti SOP perusahaan gini Mbak, kalau nggak nanti saya yang kena marah gitu kan. Nah Oke. karena sekarang ternyata mindsetnya sudah shifting, sudah berubah, dan ternyata masyarakat lebih banyak yang setuju dibanding yang menolak, akhirnya sekarang banyak sekali restoran-restoran lain di tahun 2018 yang menerapkan program yang sama. Mengikuti ya. Oke. Jadi siapa yang kalau ke restoran masih marah-marah kalau nggak ada sedotan? Angkat tangan. Nggak berani. Ini pasti generasi kokop. Bagus. Oke ya, jadi mulai hari ini kita punya kesadaran kalau perlu kita yang menolak ya. Kalau ada yang memasukkan sedotan plastik. Memang ada alternatif, ada yang bikin bambu, ada yang bikin pakai metal ya. Ada yang bilang repot banget, masa tiap hari ngantongin itu. Terus nanti kalau kotor bagaimana nyucinya? Udah dilengkapi dengan ini. Betul. Macam-macam alasan. Ya. Aku sebenarnya bawain sedotan besi Oh, buat coba kasih lihat. Om Andi. Buat aku. Waduh, ini ada sikatnya juga buat bersih-bersihin. Oh, ada seperti sikatnya. ini. Iya. Jadi memang butuh kesadaran, butuh pemahaman ya tentang butuh pengorbanan, karena bawa ini pengorbanan juga. Naruh di mana nih kalau kita nggak bawa tas, nggak bawa dompet. Tapi kalau kesadaran kita tinggi, maka ini adalah alat utama kita ya. Sehingga kita punya keyakinan dengan pengorbanan kita yang tidak seberapa ini, alam lingkungan kita akan lebih baik untuk anak cucu kita. Ya. Oke, keren. Ini buat saya. Ya, Terima kasih Tenia ya. Dalam usiamu yang masih 24 tahun sudah begitu peduli, bukan cuma sekedar menghimbau, tapi kamu melakukan bersama teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi anak-anak muda dan juga orang-orang dewasa, orang-orang tua untuk punya kesadaran soal lingkungan ini. Sekali lagi terima kasih Tenia, kita berikan aplaus.
Dan seperti biasa di ujung acara ini saya akan membagikan buku The Art of Living. Apakah semua sudah menerimanya? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan pada Anda yang berada di rumah yang menonton acara ini yang tidak bisa datang ke studio. Karena Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian, melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Juga di Facebook, Instagram, dan website kickandy.com. Bagi Anda yang baru saja menonton acara ini dan tidak sempat mendengarkan atau melihat apa yang terjadi di depan tadi, Anda masih bisa menonton ulang episode kali ini melalui metrotvnews.com. Akhir kata, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.